Hey guys, welcome to my channel Kalian. Yakin banget di sini teman-teman pasti pernah yang namanya overthinking, yaitu berpikir berlebihan. Dan ini berbeda dengan berpikir sebelum bertindak atau berpikir berhati-hati sebelum mengambil keputusan ya. It's so different. Dimana overthinking tuh berasa banget menguras energi, menguras waktu. Kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, mikir mulu, cemas. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya kita berhenti overthinking? How do I stop overthinking? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel aku. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also be my friends on Instagram and my TikTok. Dan support juga brand skincare aku di sini. Senang banget udah banyak teman-teman Avanians yang dapetin manfaatnya. Kamu nyusul ya selanjutnya. Nah, aku pengen nanya dulu ke kalian, apa sih sebenarnya biasanya bikin kalian tuh overthinking? Apa yang paling sering kalian pikirin sampai kalian tuh nggak bisa tidur atau sampai kalian tuh justru jadi tidur mulu gitu? Apa sih yang bikin kalian tuh cemas gitu? Boleh sharing dulu dan tulis di bawah. Aku tungguin. Kalau nggak ada bagus, tapi kalau ada ya monggo di share biar viewers dan penonton yang lain tahu kalau mereka tidak sendiri. Nah oke, jadi hari ini aku mau berbagi tips ke kalian gimana sih caranya supaya kita bisa stop overthinking. Setidaknya kita mencoba dan ada usaha yang kita lakuin untuk menghentikan overthinking kita. Yang pertama yaitu mengakui dan menerima pikiran kita. Kita harus tahu dulu kenapa sih kita mikirin itu dan kenapa sih aku tuh mikirin ini terus gitu. Kita terima dulu dan kita mengakui perasaan kita terhadap pikiran tersebut. Aku marah, aku kecewa, aku sebel. Kenapa dia hianatin aku misalkan, atau kenapa si temen ini tuh toxic banget kayak gini. How could you do this to me? Nah itu kita akui dulu. Jadi jangan denial, karena semakin lama kita denial, semakin lama kita proses menerima dan ke tahap selanjutnya gitu. Intinya di sini kita harus mengakui dan mengenali apa sebenarnya yang bikin kita overthinking. Penyebabnya tuh apa sih kita nyampe cemas dan overthinking kayak gini. Nah setelah itu yang kedua, kita lihat bedakan problems dan solutions. Kebanyakan orang overthinking tuh mikirin masalahnya sebenarnya. Kayak misalkan kenapa bulan ini nggak dapat bonus misalkan gitu ya dari kerjaan, atau kenapa kok dia selingkuh gitu. Nah yang kita pikirin tuh fokusnya tuh biasanya di problemnya mulu gitu. Padahal seharusnya coba deh kita switch, kita lihat solusinya seperti apa nih. Why don't we focus on the solution? Emang kadang secara nggak sadar kita kebawa sih ke situ ya. Kadang mengatakan lebih mudah daripada melakukan, but trust me bisa. Gak ada yang nggak bisa. Coba deh kalau kita mikirin itu terus, apakah masalahnya bakal selesai? Enggak kan? Justru kita mau mengulur waktu yang harusnya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan, mencari solusi atau berproduktif lain gitu, mengerjakan sesuatu yang lain. So coba kita switch mindset kita, stop mikirin masalahnya doang. Gak akan tahu juga kita kenapa gitu, kenapa itu terjadi. Ya kadang cuma Tuhan yang tahu gitu. Nah kita sekarang fokus di apa yang harus kita lakukan, what next towards this problem. Dimana ini lanjut ke tips ketiga, yaitu kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Outcome atau hasil itu kita serahkan kepada Tuhan dan alam semesta. Tapi yang membuat kita nggak enak sebenarnya itu kan respon dan pikiran kita terhadap permasalahan yang sedang difikirkan gitu. Nah jadi control your mind or it will control you gitu. Kendalikan perasaan kamu atau perasaan kamu yang mengendalikan kamu gitu. Jadi jangan sampai kita kalah nih sama hal-hal yang seharusnya bisa kita atur dan kita kontrol. Jangan lupa tetap effort, tetap berusaha mencari solusi, but how we feel towards it, itu sih yang bisa dikontrol. Jadi namanya hidup tuh pasti ada gelombangnya gitu ya. Mau orang seberuntung apapun, ups and downs tuh it just happens, it's life gitu. Nah tapi aku diajarkan gimana caranya kita bisa menghadapi itu dengan tenang dan penuh kedamaian gitu. Jadi kedamaian dan kebahagiaan kamu tuh dari luar atau dari dalam. Kalau dari luar akan selalu ada yang membuat kamu tidak happy dan tidak damai dan overthinking. Tapi kalau kamu bisa berhasil numbuhin itu dari dalam, damn, you're gonna live in peace gitu. Ya walaupun gak akan seterusnya 100% seperti itu ya, kita harus bisa menumbuhkan dan mengendalikan pikiran dan perasaan kita gitu. Jadi yuk kita pilih untuk fokuskan perhatian kita, jangan ke pikiran yang riuh ini, tapi coba kita lakuin yang lain dulu gitu. Try to find the solutions dan control what you can control, tapi let go of the results gitu. Untuk bersyukur, kalian bisa count your blessings. Kalau aku biasanya aku punya diary, bukan diary ya sebenarnya, buku yang aku tulis, journaling gitu, mensyukuri hal-hal apa aja yang udah aku miliki hari ini gitu. Banyak mungkin yang memang belum tercapai, tapi juga sudah banyak yang sudah dicapai gitu. Nah jangan malu-malu, jangan bilang diary kayak anak cewek, kayak bocah gitu. No, justru journaling itu terbukti dia salah satu cara untuk writing exercise
exercise gitu, untuk heal yourself juga, untuk masuk ke dalam diri sendiri juga. Nah, sekarang coba kalian terapkan, bahkan kalian bisa sambil nyatet sebenarnya ya poin-poin yang tadi aku sampaikan. Kalian terapkan selama seminggu. Kalau baru sehari ya gimana ya, belum, nggak ada yang instan ya teman-teman. Tapi coba kalian terapkan selama seminggu atau 2 minggu, lalu lihat hasilnya seperti apa, dan aku pengen kalian sharing di kolom komen di bawah. Kurang lebih itu dia poin-poinnya. Tapi misalkan rasa overthinking ini memburuk atau malah menimbulkan gejala fisik, kalian jadi pusing, badan kalian jadi sakit dan capek, nah itu berarti udah mulai ada masalah yang mana kalian harus konsultasi ke dokter. Bisa jadi udah masuk ke ranah psikosomatik nih, penyakit fisik yang terjadi akibat sakit psikis. Butuh obat, baik itu obat simptomatik untuk gejala fisik kalian atau untuk gejala psikis kalian bila perlu. So, I guess that's all for today guys. Aku harap video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Masih ada pertanyaan, kritik, saran, request, mau bahas apa selanjutnya, atau mau sharing pengalamannya, satu sama lain boleh banget komen di bawah. Jadiin forum diskusi aja ya guys, tentunya dengan bahasa dan kata-kata yang sopan. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Ditunggu requestnya ya, next mau bahas apa. Dan setelah seminggu atau 2 minggu menerapkan tips-tips ini, apa yang kalian rasain? Boleh di-share dan di komen di bawah. Thank you so much for watching guys. See you in my next video. Bye!